Bayangan dari masa lalu. Langit malam di kontrakan kecil mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Kela duduk di dekat jendela, memandangi jalanan sempit yang hanya diterangi satu lampu jalan yang temaram. Di tangannya, ia memegang amplop putih yang tadi sore ia temukan di pagar. Cinta kalian belum selesai diuji. Bersiaplah. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Arga, yang baru pulang dari proyek desain interior rumah klien kecil di Bintaro, melihat istrinya termenung. "Apa kamu masih mikirin surat itu?" tanyanya sambil meletakkan ransel di meja. Kela tak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Aku juga nggak ngerti siapa yang kirim," lanjut Arga sambil duduk di dekatnya. "Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak akan mundur. Kita udah sejauh ini, Ki." Kela menatapnya, bibirnya mengulas senyum tipis. "Aku percaya kamu, Arga. Tapi kadang, aku takut. Kita melawan terlalu banyak." Arga meraih tangan istrinya, menggenggam erat. "Kita bukan lagi melawan. Kita sedang membangun. Dan itu memang berat. Tapi kita lakukan bersama." Mereka saling menatap, mencoba saling menguatkan. Tapi di luar sana, bayangan kelam mulai bergerak mendekati mereka. 2 hari kemudian, saat Kela mengajar les di rumah seorang murid baru di daerah Cilandak, ia dikejutkan oleh tamu tak biasa. Ibu muridnya memanggilnya ke ruang tamu. "Kela, ada seseorang ingin bertemu denganmu," katanya teman lama. Kela melangkah dengan alis mengernyit. Saat ia melihat siapa yang duduk di sofa, tubuhnya menegang seketika. No. Reno adalah mantan kekasih Kela semasa kuliah. Lelaki tampan, cerdas, dan dulu sangat ambisius. Tapi hubungan mereka kandas karena Reno memilih karir ke luar negeri, meninggalkan Kela tanpa kepastian. Kini ia duduk di sana, tampil mapan, rapi, dan menyeringai seperti masa lalu tak pernah ada. "Hai, Ki. Lama nggak ketemu," sapanya dengan santai. "Reno, ngapain kamu di sini?" "Aku dengar kamu ngajar les di sini. Jadi, aku minta tolong ibu muridmu buat kasih info, biar kita bisa ngobrol sebentar." Kela menatapnya waspada. "Untuk apa?" Reno tertawa kecil. "Tenang, aku nggak bawa dendam. Aku cuma penasaran. Setelah semua tahun ini, kamu ternyata menikah sama Arga Hartasuma. Wah, hidup memang lucu, ya?" Kela menarik napas dalam. "Kalau kamu datang hanya untuk menggali masa lalu, aku nggak tertarik, Ren." "Tunggu dulu," potong Reno. "Aku tahu kamu sekarang hidup sederhana. Aku juga tahu. Arga lagi jatuh. Kamu yakin ini yang kamu mau?" Kela berdiri, dingin. "Aku nggak butuh validasi dari masa lalu. Dan aku minta kamu jangan ganggu hidupku lagi." Tapi saat ia beranjak, Reno berkata dengan suara rendah, "Kalau kamu masih peduli sama Arga, kamu harus tahu, ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya dari sisi yang paling lemah. Kamu." Kela membeku di tempatnya. Sore itu, Kela pulang dalam keadaan kacau. Di rumah, Arga sudah menyiapkan makanan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi. Tapi senyum di wajahnya langsung menghilang saat melihat wajah istrinya yang lesu. "Ada apa, Ki?" Kela tak langsung menjawab. Ia meletakkan tas dan duduk pelan. "Aku ketemu Reno." Arga menegang. "Mantanmu?" Kela mengangguk. "Dia bilang, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu. Lewat aku." Arga menatap Kela lekat-lekat. Wajahnya berubah serius. "Aku nggak peduli mereka mau datang dari arah mana. Tapi mulai sekarang, kamu jangan sendiri, ya? Kalau ngajar, aku antar. Aku jemput." "Arga, kita nggak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini selamanya." "Aku tahu. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu, Ki." Hening. Kela memandang mata suaminya, dan ia tahu, Arga sedang ketakutan. Tapi bukan karena musuh, melainkan karena cinta yang terlalu dalam padanya. Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan muncul di media online. Skandal keuangan lama Hartasuma Group muncul ke permukaan,
putra tunggal diduga terlibat. Arga yang membaca dari layar laptopnya langsung pucat. Ini data lama. Dan itu bukan aku. Tapi kenapa sekarang muncul? Kela membaca berita itu dari belakang. Mereka sedang menyerang kamu lagi. Setelah semua ini, Arga berdiri. Ia meraih ponsel dan menghubungi mantan rekan kerja yang masih tersisa di perusahaan lama. Tak ada yang berani bicara banyak. Semuanya diam. Seolah ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Arga mengangkat. Suara berat terdengar dari seberang. Jika kau ingin semua ini berhenti, tinggalkan perempuan itu. Atau semuanya akan jadi lebih buruk dari yang kau kira. Klik. Sambungan terputus. Arga duduk pelan. Matanya kosong. Kela mendekat. Siapa? Orang yang ingin kita pisah. Kela menunduk. Kalau kamu kehilangan semua ini, bahkan nama baik, apa kamu masih yakin sama aku? Arga menatapnya tajam. Kela, kita bukan lagi dua orang yang jatuh cinta. Kita ini dua orang yang sudah bersumpah untuk saling menjaga. Aku gak akan pergi. Tapi kalau kamu mau pergi, aku gak akan tahan. Tapi aku akan terima. Kela menangis. Bukan karena takut, tapi karena cinta itu kini tak lagi sekadar perasaan. Ia adalah keputusan yang mereka buat setiap hari, meski penuh luka, ancaman, dan air mata. Beberapa hari kemudian, Kela menerima panggilan tak dikenal saat sedang di rumah sendiri. Suara di seberang terdengar familiar. Kela, ini Reno. Kenapa kamu hubungi aku lagi? Desis Kela kesal. Aku dengar kabar kamu lagi dalam tekanan besar. Jadi, aku mau bantu. Bantu? Kamu yang muncul bawa masalah, Ren. Aku punya koneksi. Aku tahu siapa yang sedang main kotor. Tapi aku minta satu hal sebagai imbalan. Temui aku. Sekali saja. Kita bicara empat mata. Kela menggenggam ponselnya erat. Dan disinilah ia berdiri lagi. Di persimpangan. Antara masa lalu dan masa depan. Antara percaya atau hancur. Antara menjaga cinta atau kehilangan semuanya.